Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Dialog Development. Dan tema yang kami pilih pada saat ini adalah membangun masa depan Papua. Kenapa kami pilih tema ini? Karena sebagaimana kita ketahui Papua itu adalah sebuah wilayah yang memiliki potensi ekonomi luar biasa, baik di darat maupun di laut. Sehingga mempunyai kans yang sangat besar untuk memiliki masa depan yang jauh lebih cerah dibandingkan saat ini. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui ada banyak sekali persoalan di Papua, baik yang bersifat sosial, kultural maupun politik. Dan sebenarnya masih banyak lagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua pada saat ini. Dan untuk itu di studio kami undang seorang intelektual muda dari Papua, yaitu Martinus Werimon. Beliau adalah bekas kepala pemerintah adat Papua dan juga sekretaris Dewan Adat Papua. Dan beliau akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Papua yang diharapkan bisa diatasi secepat mungkin agar masyarakat Papua betul-betul bisa membangun masa depan yang cerah. Oke, Bung Martinus Werimon, apa kabar nih? Baik. Ya, jadi Anda bisa jelaskan bagaimana masalah-masalah paling serius yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat Papua, sehingga kok seringkali mengundang perhatian luas, tidak hanya di tingkat nasional, tapi bahkan internasional. Iya, memang banyak masalah di Papua. Kalau kita kategorikan cukup banyak. Yang umum di Papua adalah tantangan alam Papua yang cukup berat dalam percepatan proses pembangunan di sana. Yang berikut adalah budaya Papua. Kita di Papua dikenal dengan penduduk dari sisi bahasa sudah ratusan dialek yang berbeda dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang terdiri dari masyarakat gunung, masyarakat pesisir dan pulau. Juga di Papua ada warisan politik masa lalu yang belum clear. Itulah yang menjadi beberapa kendala-kendala yang masih menjadi persoalan-persoalan pembangunan di Papua. Termasuk juga investasi Papua yang dilakukan pada waktu-waktu yang lalu itu terkesan kurang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemilik hak adat, pemilik hak wilayah di sana. Contoh kompleksitas masalah misalnya dengan Freeport dan lain sebagainya. Itu sebagai bukti beberapa persoalan di Papua sekarang. Termasuk persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Itu juga masalah-masalah yang ada di Papua dan sekarang. Hubungan horizontal yang kurang harmonis saya kira, karena baru saja kita dengar berita bahwa ada perang suku hanya gara-gara sebuah lagu yang dianggap mengolok-olok suku tetangga. Wah, ini kan satu hal yang luar biasa. Sebenarnya ini bukan monopoli Papua, tapi di Jawa juga terjadi dan lain sebagainya. Betul. Tapi dalam konteks Papua bisa Anda jelaskan? Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada sentimen-sentimen kesukuan kami di Papua yang cukup kuat antara masyarakat gunung dan masyarakat di pesisir pantai. Contoh kondisi konflik yang sekarang terjadi antara masyarakat kota dengan saudara-saudara kami di wilayah pegunungan. Teman-teman di wilayah pegunungan itu merasa bahwa terkesan lambat dalam mendapatkan proses pembangunan yang selama ini lebih cepat didapatkan oleh kami di wilayah pesisir pantai. Ya, tapi kan sekarang ini sudah ada otonomi daerah. Seharusnya kan otonomi daerah ini bisa mempercepat proses pembangunan di wilayah-wilayah karena hak yang demikian besar yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka sendiri, termasuk yang berasal dari pajak ataupun CSR. Dan ini bagaimana sejauh yang Anda ketahui dampak positifnya bagi pembangunan di Papua saat ini? Apalagi di Papua ada sejumlah investor yang sangat besar yang bahkan menjadi pembayar pajak terbesar di Indonesia. Ya, informasi pembagian hasil di Papua, contoh saja seperti Freeport, itu kontribusi terhadap APBD Papua tidak terlalu signifikan sama dengan daerah-daerah yang lain. Nah, kita juga di Papua ada kelemahan pelayanan birokrasi, pemerintahan yang terkesan korup dan kurang terlalu fokus pada pengembangan kesejahteraan masyarakat di sana. Dana begitu banyak yang diberikan
melalui undang-undang otsus di sana, itu pun tidak direncanakan dengan baik. Metode-metode yang dilakukan pun tidak tepat dalam percepatan perubahan pembangunan di sana. Sehingga harapan kami ke depan dibutuhkan pemimpin Papua yang bisa dipercaya oleh berbagai pihak, baik Jakarta, baik dunia investor maupun orang yang cerdas, orang yang bisa menjadi panutan, menjadi figur sehingga ada partisipasi rakyat. Dunia investasi di sana juga bisa berjalan dengan baik. Pemerintah pusat juga tidak menaruh kecurigaan terhadap elit di daerah, tapi dia juga bebas dari korupsi. Ya, itu saya kira penting sekali dan juga mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menerapkan right man on the right place. Benar. Dan sekarang ini banyak sekali, terutama terkait dengan demokrasi dan kekuatnya peran partai politik saat ini. Sehingga yang terjadi adalah bukan right man on the right place kan? Iya. Iya kan, bisa aja wrong man on the right place, itu banyak yang terjadi. Ini saya kira menarik sekali kalau kita lihat sebagai salah satu permasalahan paling serius yang dihadapi Papua. Anda setuju? Setuju, saya setuju. Iya. Sebagai contoh, banyak regulasi yang tidak dihasilkan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua karena memang secara kaderisasi kawan-kawan yang duduk di posisi-posisi penting itu kurang dikaderkan dengan baik dari sisi pendidikan. Ketika pendidikan di sana bisa baik, pembentukan karakter dengan baik, maka fokus untuk pembangunan bisa dilaksanakan. Di sisi yang lain, mental-mental malas, mental-mental yang tidak kreatif dari birokrasi, mental-mental korupsi, itu bisa dihilangkan dan fokus pada bagaimana percepatan kesejahteraan di sana. Karena apa? Kalau masyarakat di Papua bisa cepat sejahtera, mereka merasa bahwa memang pemerintah pusat itu serius, pemerintah Indonesia serius di dalam membangun masyarakat Papua juga. Sehingga mereka merasa bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia kami bisa maju, kami bisa tampil, inilah negara kami. Begitu. Dan bukan saja mereka menjadi orang-orang yang hanya bisa bersaing di tingkat lokal Papua, tapi di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional mereka bisa mewakili Indonesia dan mereka bangga sebagai orang Indonesia. Itu lebih penting sebenarnya. Iya. Tapi sayangnya kan, ya ini sebenarnya juga bukan monopoli Papua juga. Di provinsi-provinsi lain juga terjadi bahwa demokratisasi dan otonomi daerah ini sering kali dimanfaatkan oleh elit-elit lokal. Baik itu elit birokrasi, elit politik, elit bisnis, termasuk elit keamanan untuk membangun sebuah konspirasi gitu kan. Yeah. Sehingga akses bagi masyarakat di luar itu untuk bisa naik ke atas atau merasakan keadilan pembangunan itu kecil sekali kemungkinannya. Dan ini kan harus didobrak ya. Tapi sejauh ini kalau saya tidak melihat ya, Mbak, di Papua ada suatu kekuatan yang efektif untuk mendobrak konspirasi seperti ini. Yang jelas-jelas itu kan sangat merugikan rakyat yang di bawah. Ya, dari sisi masyarakat Papua punya posisi bersaing yang lemah. Itu dilihat dari memang proses integrasi kita ke Indonesia itu memang terlambat. Bagaimana masyarakat Papua yang peradabannya baru meninggalkan budaya berburu dan meramu harus dipaksa sama dengan saudara-saudaranya di daerah lain yang juga sudah mengenal modernisasi. Itu kan sesuatu yang tidak fair dan tidak berimbang. Uang banyak di Papua itu pun tidak ada artinya ketika masyarakat sana tidak disiapkan dengan baik. Itu sebenarnya pembangunan Papua itu perlu dilihat dari bagaimana kita membangun manusia dulu, bukan bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu menjadi fokus. Fokus Jakarta harus berubah, bukan fokus bagaimana mengelola sumber daya alam, tapi fokus bagaimana menyiapkan sumber daya manusia. Sehingga sumber daya manusia Papua itu bisa siap bersaing dengan saudara-saudaranya di daerah yang lain. Itu lebih penting. Betul, jadi kuncinya pendidikan. Ya? Pendidikan. Iya. Agar dengan demikian mereka juga tahu untuk apa uang yang demikian banyak itu akan digunakan. Karena sekarang ini kan kenyataannya banyak sekali dana-dana pembangunan itu parkir di bank. Iya, parkir dalam bentuk SBI dan lain sebagainya, sebagai pemilik sebagai aset Pemda kan. Iya. Tapi ada juga yang parkir di bank sebagai aset pribadi. Nah, ini menarik sekali saya kira karena kedua hal ini saya kira sama buruknya untuk kepentingan masyarakat ya. Benar. Karena uang ini kan seharusnya bisa diputar untuk kepentingan masyarakat. Iya. Di sini ada suatu manajemen keuangan yang saya tidak tahu tidak piawai atau tidak bersih atau tidak apa namanya gitu. Tapi yang pasti dana-dana yang parkir itu harus cepat dikembalikan ke masyarakat. Iya. Apakah Anda punya pemikiran-pemikiran tertentu bagaimana cara supaya uang ini tidak diparkir terus di bank? Karena sementara kita lihat kan masyarakat Papua banyak yang miskin. Iya. Ada rumor bahkan informasi yang memang sudah diketahui oleh publik Papua bahwa
Pernah tahun 2007 ada sekian triliun APBD Papua itu parkir di SBI. Iya. Tapi keuntungan dari itu tidak dimasukkan sebagai hasil pendapatan daerah. Itu kan menjadi pertanyaan kita. Kita lihat bahwa sebenarnya ketika dana itu parkir di SBI atau falas, sebenarnya kita sedang memperlambat proses perubahan di Papua. Artinya bahwa dengan dana itu direncanakan dengan baik untuk menyelesaikan masalah Papua, untuk percepatan kesejahteraan, percepatan pendidikan, percepatan kesehatan di sana, itu lebih efisien, lebih efektif daripada dana itu memang ditaruh nganggur di investasi-investasi perbankan yang lain. Dan itu akhirnya parkir pasif di sana. Dari sisi modal oke, bisa didapatkan oleh para elit, tapi dari sisi perubahan nasib rakyat kecil itu tidak menyentuh. Ya, apalagi uang itu juga nggak berkembang karena Tidak bunga atau capital gain yang didapatkan masuk kantong pribadi. Kantong pribadi. Nah, ini saya kira perlu kita bicarakan pada sesi kedua nanti. Oke, pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami segera kembali.